Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gregasian, NRP 5031251015 dari Program Studi Manajemen Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan esai saya dengan judul Analisis Keterampilan CATS tentang peran manajer puncak dalam fungsi POAC dan adopsi AI dalam bisnis e-commerce Yoshimama. Jadi, manajer yang saya wawancarai dalam pekerjaan esai saya merupakan top manajer dari Yoshimama Beras Porang Indonesia. Yoshimama Beras Porang Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan distribusi beras porang. Perusahaan ini dipimpin oleh Bapak Toto sebagai manajer puncak yang berperan penting dalam menentukan arah dan strategi bisnis perusahaan. Di bawah kepemimpinan beliau, Yoshimama fokus pada inovasi produk, pemberdayaan petani lokal, serta penerapan teknologi artificial intelligence atau AI dalam kegiatan manajerial. Pemanfaatan AI sangat membantu perusahaan dalam menganalisis pasar, memprediksi permintaan, dan mengoptimalkan proses produksi, sehingga keputusan manajerial menjadi lebih cepat dan akurat. Selanjutnya saya akan membahas tentang managerial skills atau POAC, planning, organizing, leading and motivating, dan juga controlling. Untuk planning sendiri, Pak Toto merencanakan anggaran untuk impor beras porang. Karena Pak Toto melakukan impor, maka diperlukan perhitungan biaya untuk biaya pembelian beras, biaya pengiriman, dan juga biaya untuk masuk ke negara Indonesia. Kemudian Pak Toto juga menghitung kebutuhan pasar, menentukan strategi penjualan di marketplace, dan juga membuat proyeksi permintaan. Karena tingginya daya beli masyarakat di Indonesia, maka dari itu Pak Toto harus mengira-ngira berapa banyak beras porang yang harus dia impor dari Cina. Kemudian untuk organizing sendiri, Pak Toto mengatur sistem distribusi beras porang yang dibagi menjadi jalur penjualan di marketplace dan juga di reseller. Kemudian Pak Toto juga membagi tugas untuk timnya untuk bagian seperti pengiriman, admin, dan juga customer service. Untuk leading and motivating, Pak Toto membangun komunikasi dengan reseller, seperti memberi dukungan berupa materi promosi, memberi motivasi tim agar target penjualan tercapai. Dan juga untuk controlling, Pak Toto memantau penjualan harian di marketplace, mengontrol kualitas produk, dan juga mengevaluasi kinerja reseller. Selanjutnya saya akan bahas tentang CATS Theory, atau bagaimana keterkaitan pekerjaan Pak Toto sebagai top manager dalam CATS Theory. Yang pertama adalah technical skills, yaitu menguasai detail produk beras porang seperti kualitas, harga impor, proses pengemasan, dan juga strategi promosi di marketplace. Hal ini diperlukan agar Pak Toto memiliki product knowledge yang tinggi, sehingga di saat dia menjelaskan produknya kepada customer, Pak Toto bisa meyakinkan pembeli dan juga memberikan kepercayaan yang tinggi pada produk kita, sehingga customer bisa yakin dengan produk kita dan membeli produk kita. Kemudian yang kedua adalah interpersonal skills, yaitu membangun hubungan dengan reseller, supplier dari China, dan juga customer di marketplace. Hal ini diperlukan agar customer bisa percaya dengan produk kita, dan juga untuk menjaga kepercayaan antara Pak Toto dengan customernya. Kemudian dengan ada hubungan baik dengan reseller, Pak Toto bisa memberikan motivasi sehingga si reseller itu termotivasi dan juga target penjualan tercapai. Kemudian terakhir adalah conceptual skills, yaitu melihat peluang produk turunan porang di Indonesia seperti mie porang, minuman jelly, dan lain-lainnya. Kemudian menyusun strategi agar penjual tidak hanya bergantung di marketplace, tapi juga memperluas jaringan distribusi offline. Karena pada saat ini untuk penjualan Yoshimama sendiri masih bergantung pada marketplace seperti Shopee, sehingga untuk distribusi offline-nya harus ditingkatkan agar bisa bersaing dengan produk-produk lainnya. Selanjutnya, implementasi dan dampak dari penggunaan AI. Yang pertama adalah menggunakan AI marketplace untuk memberi rekomendasi iklan berbayar. Yang kedua, menggunakan AI untuk membuat desain produk, poster, dan strategi penjualan. Yang ketiga, menggunakan AI untuk membantu menganalisis data hasil penjualan. Dan yang terakhir, menggunakan AI untuk membuat konten promosi di marketplace. Kemudian untuk dampaknya sendiri, yang pertama, efisiensi waktu dan tenaga kerja meningkat. Selanjutnya, strategi pemasaran lebih tepat sasaran, kualitas konten promosi meningkat, dan juga yang terakhir, inovasi produk dan strategi bisnis meningkat. Yang terakhir, kesimpulan, sebagai top manager Yoshimama, Pak Toto menghadapi berbagai tantangan, seperti menjaga kualitas produk impor, menstabilkan harga saat nilai tukar berubah, dan bersaing di marketplace. Untuk mengatasinya, beliau menerapkan fungsi manajemen POAC dengan baik. Selain itu, Pak Toto juga mengembangkan 3 keterampilan penting: keterampilan teknis untuk mengelola operasional, keterampilan interpersonal untuk bekerjasama dengan tim dan mitra, serta keterampilan konseptual untuk merancang strategi bisnis. Jadi dengan bantuan artificial intelligence atau AI, pekerjaan manajerial jadi lebih efektif, seperti memprediksi permintaan,
menganalisis pasal, dan membuat pekerjaan lebih efisien. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.